어떻게 발생이 그런 얘기가 나한테도 찾아봤습니다. 찾아봤고 유튜브에서 저희가 정말 뭐 한 것처럼 제가 정말 뒤에 뭐가 있었던 것처럼 얘기를 하시는 저는. Ia datang dari negara Korea Selatan ke Indonesia, tentu membuat seorang Yehom Ki-hun terkejut. Pelatih baru striker tersebut merasa terpana ketika pertama kali datang ke Indonesia. Ini adalah awal pertama seorang Yehom Ki-hun menginjakan kakinya di tanah air. Lantas, apa yang membuat seorang Yehom Ki-hun merasa terheran-heran ketika pertama kali datang ke Indonesia? Halo, Garuda fans, Coach Yeom Ki-hun. I'm here. Sambutan hangat dari supporter Indonesia. Ya, pelatih Yehom Ki-hun untuk pertama kalinya melatih tim sepak bola di luar Korea Selatan. Ini menjadi pengalaman berharga bagi dirinya. Ketika diajak Sintayong dan muncul di pemberitaan, sosok Yehom Ki-hun langsung trending di kalangan fans Indonesia. Ya, kehebohan supporter Indonesia membuat dirinya dikenal di penjuru tanah air. Ia tak menyangka fans Indonesia sepanatik ini. Yehom Ki-hun menilai pantas saja pelatih Sintayong sangat betah tinggal di Indonesia. Terheran-heran dengan penggawa timnas Indonesia. Ia berasal dari Korea Selatan dan tak pernah mengikuti perkembangan sepak bola di Indonesia, membuat Yehom Ki-hun terkejut ketika pertama kali melihat para pemain Indonesia yang berwajah bule-bule, padahal tim ini berasal dari Asia. Yehom Ki-hun juga tak menyangka tim Indonesia dihuni pemain Eropa seperti tim nasional Korea Selatan. Ia menilai tim ini punya potensi besar ketika timnas Indonesia dihuni pemain abroad. Perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong benar-benar membuat Yehom Ki-hun terheran-heran. Ya, tim dengan 133 dunia mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan jika melihat Thailand dan Vietnam yang sudah masuk 100 besar FIFA, tersingkir dengan dramatis. Nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, dù rằng là chỉ trong 5 ngày. Liga 1 pakai VAR. Ya, kompetisi di Liga 1 yang sudah menggunakan VAR ternyata membuat Yehom Ki-hun takjub. Ia tak menyangka perkembangan sepak bola di Indonesia semaju ini. Tentu kita harus ucapkan terima kasih kepada Erick Thohir. Ia benar-benar membawa perubahan kepada sepak bola Indonesia. Indonesia punya training center. Ya, kemajuan timnas Indonesia benar-benar dirasakan oleh kita semua. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, tim Indonesia didukung penuh oleh federasi selaku induk sepak bola di tanah air. Kini untuk pertama kalinya, timnas Indonesia mempunyai tempat latihan yang super mewah. Training center tersebut terletak di IKN, yang saat ini finishingnya hampir 100% selesai. Ya, tentu ini membuat pelatih Yehom Ki-hun terkejut ketika tahu timnas Indonesia mempunyai tempat latihan setara training center di Eropa. Kini timnas Indonesia tak perlu numpang-numpang lagi, apalagi nyewa-nyewa tempat latihan yang super ribet. Kali lagi, kita ucapkan terima kasih kepada Erick Thohir. Mulai dari pembenahan wasit di Liga 1 sudah dilakukan, memberantas suap-menyuap, kemudian hadirnya VAR di Liga 1, dukungan penuh untuk timnas Indonesia, dan tak ada pemain titipan di skuad Garuda. Tak heran jika Ketua Umum PSSI 1 ini benar-benar dipuji habis-habisan oleh warganet Indonesia. Respek dan hormat saya untuk Pak Erick Thohir, seperti tidak punya lelah untuk sepak bola Indonesia, ujar fans Indonesia. Ya, kemudian warganet menyatakan PSSI yang dipimpin Erick Thohir telah membawa perubahan pesat bagi perkembangan timnas Indonesia di kancah Asia Tenggara maupun Asia. Semenjak PSSI dipimpin Pak Erick Thohir, timnas Indonesia pelan-pelan sudah mulai bangkit, tulis fans Indonesia. Ya, di balik itu, pecinta sepak bola di tanah air juga mengutarakan perasaan khawatir terhadap kinerja PSSI jika tidak lagi dipimpin oleh Erick Thohir. Pasalnya, perkembangan timnas Indonesia dan sepak bola di tanah air benar-benar terasa ketika dipimpin oleh mantan bos Inter Milan tersebut. Ya, tentu kita berharap jika jabatan Erick Thohir di PSSI habis, semoga Erick Thohir mau kembali menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Dan tentu kita yakin sekitar 280 juta fans Indonesia setuju jika Erick Thohir kembali menjabat sebagai Ketum PSSI lagi.
everybody in Indonesia. I'm very happy to send you a short message, even though I'm not there with you physically, I'm there with you. Ya, waktu demi waktu, sepertinya skuad timnas Indonesia terus-terusan menjadi perbincangan media dunia. Siapa sangka dengan ranking 134 dunia, julukan Sang Garuda ini bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, melihat perkembangan pesat Indonesia sekarang, maka wajar jika banyak pujian-pujian tertuju kepada anak asuhan Sintayong. Terlebih setelah Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN. Salah satunya yang memuji perkembangan Indonesia saat ini adalah induk sepak bola dunia, yaitu FIFA. Mereka tak percaya Indonesia bisa melangkah jauh hingga ronde ketiga. Pasalnya melihat ke belakang, timnas Indonesia selalu kesulitan bersaing di kualifikasi. Namun saat ini, Tom Haye dan kawan-kawan sepertinya membuat FIFA mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia usai lolos ke ronde ketiga. Pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman. Dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2023, menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Wall, ujar FIFA. Even though I'm not there with you physically, I'm there with you with all my heart. I know that Indonesia is not only a great country but also a great footballing country, that there are, I don't know how many hundreds of. Ya, menurut induk sepak bola nomor 1 di dunia itu, selain faktor pemain, kecerdasan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia juga berpengaruh besar. Sosok berusia 53 tahun tersebut sukses mendongkrak perkembangan timnas Indonesia. Pencapaiannya sukses membawa timnas Indonesia naik 40 strip di ranking FIFA. FIFA juga meramalkan bahwa keajaiban optimistis dan momentum keberuntungan kepada timnas Indonesia bakal meloloskan ke putaran final Piala Dunia 2026 untuk kedua kalinya setelah timnas Hindia Belanda.